Sistem pelumasan mesin. Mesin pembakaran internal berisi banyak bagian yang mengalami gesekan. Gesekan membuat bagian-bagian tersebut aus dan menyebabkan mereka menjadi panas. Untuk mengurangi gesekan dan menghilangkan panas, mobil menggunakan sistem pelumasan. Sistem ini memberikan pelumasan ke semua bagian yang mengalami gesekan. Bagian yang paling vital diberi pelumas di bawah tekanan, sementara bagian lainnya mengandalkan gravitasi dan pakan percikan. Kita akan memeriksa seluruh siklus pelumasan mesin. Isi mesin dengan oli motor. Oli dialirkan ke bak oli melalui rute yang tersedia. Dalam hal ini, itu terjadi melalui rongga penggerak waktu dan saluran khusus. Oli disimpan di bak oli yang memiliki batang pengukur yang melekat padanya. Pengambilan oli dan saringan oli juga ditempatkan di bak oli. Mulailah mesin memulai mengaktifkan pompa oli yang menarik oli menciptakan tekanan di bawah outlet. Dalam contoh ini, pompa dioperasikan oleh penggerak rantai dari poros engkol. Meskipun penggerak roda gigi atau pompa yang dipasang langsung pada poros engkol juga merupakan pilihan. Katup pelepas tekanan mengontrol tekanan batas dan membuka saat tekanan aman yang diizinkan terlampaui. Ini dipasang baik pada pompa oli atau di awal galeri oli. Mari kita lihat singkat bagaimana beberapa pompa oli bekerja. Anda dapat melihat beberapa pompa roda gigi yang bertindak sebagai pompa oli. Mereka dapat menampilkan mesin roda gigi eksternal ataupun internal. Pompa gerotor yang tidak memiliki partisi bulan sabit lebih dari satu gigi pada rotor dalam adalah salah satu jenis pompa dengan mesin roda gigi internal. Varietas lainnya adalah pompa debit variabel oli bertekanan dari pompa ke galeri oli blok silinder. Setelah dibersihkan dari debu, logam halus dan kotoran oli lainnya dengan melewati filter oli. Jika filter menjadi terlalu tersumbat, oli akan melewati katup bypass tanpa dibersihkan. Jadi, ganti filter setiap kali Anda mengganti oli Anda. Outlet filter menampilkan sensor tekanan oli, tetapi kita akan membicarakannya nanti. Oli berjalan di sepanjang galeri oli blok silinder menuju jurnal utama poros engkol, di mana ia melumasi jurnal utama dan bantalan utamanya di bawah tekanan. Ini menghasilkan lapisan oli yang sangat mengurangi gesekan. Setelah itu, oli mengalir melalui saluran poros engkol dan melumasi jurnal batang dan bantalan batang penghubungnya. Mari kita lihat lebih dekat saluran oli poros engkol. Oli bertekanan ditekan keluar dari bantalan batang penghubung oleh rotasi poros engkol dan disemprotkan ke seluruh bak mesin, melumasi dinding silinder, pin piston dan sebagian penggerak waktu. Ini juga menghasilkan kabut oli di bak mesin. Oli yang terciprat kemudian turun ke bak oli secara bersamaan. Beberapa oli mengalir melalui galeri oli di blok silinder dan kepala silinder. Akhirnya mencapai jalur poros engkol dan ditekan keluar untuk melumasi penggerak waktu, termasuk noknya, penekan dan batang katup. Oleh gravitasi dan pakan percikan, oli kemudian kembali ke bak oli dan siklus dimulai lagi. Sistem harus berisi setidaknya satu sensor tekanan oli yang mengontrol fungsi sistem. Sensor tekanan dapat ditempatkan di berbagai bagian sistem, termasuk hulu dari filter dan di ujung jauh galeri oli. Terkadang sistem menampilkan beberapa sensor, misalnya hulu dan hilir dari filter. Ketika tekanan oli dalam sistem pelumasan rendah, lampu pengeringatan menyala di dashboard. Kami melihat
salah satu desain sistem pelumasan paling dasar. Sistem yang lebih kompleks mungkin mencakup sensor suhu oli, sensor level oli, dan radiator yang didinginkan oleh udara atau air. Radiator pendingin juga dapat menampilkan berbagai skema kopling. Ada juga pendekatan untuk meningkatkan pelumasan dan pendinginan silinder. Piston dan pin piston seperti saluran oli tambahan di batang penghubung, lubang oli di bagian bawah batang penghubung, serta nozzle jet oli di blok silinder. Pelumasan juga diperlukan untuk beberapa sistem opsional seperti turbocharger. Beberapa fungsi kontrol dapat dilakukan melalui sistem pelumasan. Dengan demikian, oli motor bertekanan sangat penting untuk penyesuaian las hidrolik. Beberapa sistem waktu katup variabel dan penegang hidrolik penggerak waktu untuk mencegah kelebihan oli di ruang bakar. Piston dilengkapi dengan cincin kontrol oli yang menghilangkan sebagian besar oli dari dinding silinder, serta segel batang katup yang mencegah kelebihan oli masuk melalui batang katup. Berbagai gasket dan segel oli antara bagian mesin yang diam dan bergerak membantu mencegah oli keluar dari mesin. Akhirnya oli menjadi terkontaminasi seiring waktu, menyebabkan degradasi. Jadi ganti oli Anda secara teratur. Penggunaan oli kotor dalam jangka waktu yang lama menghasilkan aus mesin yang parah.